Epic of Gilgamesh. Is it just a myth or part of human history? History become a legend, and a legend become a myth. Sebelum saya memulai vlog ini, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah Anda harus tahu perbedaan antara indoktrinisasi dengan belajar sendiri, menjadi critical thinker, menggunakan cara menggali informasi-informasi di internet. Indoktrinisasi adalah ketika kita di sekolahan belajar segala jenis ilmu pengetahuan dan dilarang mempertanyakan itu semua. Kita harus mau menerima semuanya walaupun mungkin ada kejanggalan-kejanggalan di dalam pelajaran-pelajaran itu. Nah, kalau Anda belajar sendiri dengan cara menggali dan mengumpulkan data di internet atau mungkin di perpustakaan, Anda punya kebebasan untuk mempertanyakan dan tidak ada satu orang pun yang bakalan memaksa Anda untuk mempercayainya. Karena pada akhirnya, semua akan kembali kepada diri Anda sendiri untuk menyimpulkan semua informasi-informasi yang sudah Anda serap dan Anda pelajari. Apakah ini benar? Atau hanya sebatas hoax tanpa bukti validasi? Dan juga saya hanya bisa berharap spy blog ini tidak di take down sama YouTube atau di ban karena menyuarakan buah pemikiran saya yang menentang mainstream naratif. Karena saat ini kita hidup in the empire full of lies, and telling the truth is the treason. Saya mengamati mayoritas manusia saat ini dengan bangga sekali menjadi bagian dari modern day death cult. Bahkan, melakukan selebrasi ketika mereka ambil bagian dari fenomena global ini. Tanpa kalian sadari, mayoritas dari kalian telah turut serta menjadi bagian dari cult yang bakalan eksis dari tahun 2021 sampai beberapa dekade ke depan. Ketika ada manusia yang sangat powerful bernama Bill Gates, yang kebetulan juga dia adalah orang terkaya ketiga di dunia saat ini, mengakui terang-terangan di hadapan publik mengenai rencana dia untuk melakukan pengurangan populasi manusia menggunakan metode tertentu. Malah kalian dengan bangga sekali dan bahkan dengan sukarela menjadi bagian dari eksperimen-eksperimen kaum elit ini. Pakai foto selfie dengan bawa free donut dan surat sah yang menyatakan bahwa mereka sudah dijadikan guinea pig atau kelinci percobaan. Bahkan ada sampai mentato tangan mereka secara sukarela dengan nomor berseri barcode, kartu vaksin ID, dan diposting di media sosial. Sebetulnya saya sendiri tidak keberatan kalau memang terjadi pengurangan populasi manusia secara besar-besaran. Karena memang benar, level ignoran dan gobloknya manusia ini sudah ada di ambang wajib dikurangi. Sejahat-jahatnya ideologi dan rencana ini, saya harus mengakui ada kebenaran di balik rencana jahat ini. Dan saat-saat seperti inilah saya berpikir, better them than us. Lebih baik mereka-mereka, para ignorant sheep, yang akhirnya dikurangi jumlahnya daripada orang-orang seperti saya yang sudah tahu secara detail mengenai agenda jahat kaum elit ini. Better them than us. Saat ini jumlah kita 7,8 miliar. Dan saya berani bertaruh kalau angka ini nggak bakalan bertambah, bahkan berkurang sangat drastis dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Kalau beneran terjadi dan kebetulan kalian yang sudah lihat vlog ini dan Anda masih hidup ketika itu, remember my name sheep, don't say I never warn your stupid ass. Seperti yang sudah saya ucapkan di vlog sebelumnya, yang harus Anda ketahui adalah agenda pengurangan populasi ini sudah pernah terjadi di masa lalu, zaman dahulu kala. Bukan hanya di zaman Adolf Hitler atau Mao Zedong atau di masa peradaban suku Inca, Aztec, dan Maya, tapi di zaman sebelum Masehi. Cerita yang bakalan saya ulas ini diambil dari ancient text peradaban Akkadian dan Assyrian. Judul ceritanya adalah Epic of Gilgamesh. Buat kalian yang tidak tahu, izinkan saya untuk menjelaskan bahwa peradaban Akkadian dan Assyrian ini jauh lebih tua dari peradaban Mesir kuno, sekitar 3000 hingga 4000 BC. Anda kalau nggak percaya silakan dicek sendiri secara teliti dengan mengumpulkan data-data berhubungan dengan peradaban ini. Nah, sekarang mainstream arkeolog sudah perlahan-lahan mengakui bahwa ternyata banyak peradaban-peradaban di dunia kita ini yang usianya jauh lebih tua dari Mesir kuno. Dulu mereka tidak mau mengakui. Tidak tahu kenapa. Mungkin karena arogansi, self-pride, atau juga karena sengaja menutup-nutupi kebenaran dari kita.
Tapi dengan adanya begitu banyak bukti-bukti kuat yang telah ditemukan dan mendukung teori-teori ini, para mainstream arkeolog tidak bisa lagi menyangkal. Mau tidak mau mereka harus berani mengakui bahwa ternyata selama ini mereka salah besar. Bahwa peradaban Mesir bukanlah peradaban paling tua di dunia kita. Kalian penganut ajaran Semitik, Judaism, Kristen, Katolik, dan Islam pasti banyak menganggap bahwa cerita Epic of Gilgamesh ini pasti sebuah mitologi. Nah, kalau Anda memiliki pemikiran demikian, berarti dengan sangat mudah sekali saya membalas statement Anda dengan retorik. Nah, kalau cerita Epic of Gilgamesh ini hanyalah sebuah mitos, maka kitab suci kalian para penganut ajaran Semitik juga mitos dong. Kenapa demikian? Karena salah satu karakter di dalam cerita Epic of Gilgamesh ini adalah karakter yang ada di dalam kitab suci kalian. Hanya saja, dia memiliki nama yang berbeda dan detail cerita yang berbeda pula. Kalian harus tahu bahwa cerita di kitab suci zaman modern, terutama King James Bible itu, diambil dari cerita-cerita dari peradaban sebelumnya. Menurut para ahli Alkitabiah, bangsa Yahudi dibebaskan dari perbudakan di Mesir di tahun 2500 BC. Sedangkan peradaban Akkadian dan Assyrian itu kisaran 3000 hingga 4000 BC. Jauh lebih tua dari peradaban Mesir. Dan setelah suku Yahudi bebas dari perbudakan di Mesir, Nabi Musa baru mulai menulis kitab Taurat atau Torah, kitab penganut agama Judaism, 5 buku pertama di Alkitab King James. Dan di dalam kitab Taurat itu ada cerita mengenai seorang nabi yang alur ceritanya sama persis seperti The Ancient Text Epic of Gilgamesh. Menurut Anda, yang jiplak atau nyontek itu siapa? Bangsa Assyrian atau Akkadian atau bangsa Israel yang nyontek cerita dari peradaban yang lebih tua? Di dalam cerita Epic of Gilgamesh yang sangat panjang menceritakan sebuah karakter bernama Gilgamesh. Dia adalah sosok pahlawan yang sangat kuat dan gagah berani karena dia adalah keturunan demigod atau hybrid dari setengah Tuhan, setengah manusia. Tidak peduli sekuat apapun dia memiliki kelemahan. Karena dia tidak memiliki pure blood seorang Tuhan, maka dia tidak bisa hidup abadi dan bisa menjadi tua dan kemudian mati. Setelah Gilgamesh menyadari kenyataan yang pahit ini, dia menjadi terobsesi dengan sebuah misi untuk bisa hidup abadi selama-lamanya, supaya dia bisa menjadi penguasa di atas bumi dalam waktu yang sangat panjang. Singkat cerita, dia mendengar sebuah legenda tentang seorang manusia yang juga hybrid atau demigod seperti dia. Keturunan Tuhan, tapi manusia ini menjadi makhluk abadi. Tidak bisa menjadi tua karena dia telah memakan buah pengetahuan yang menjadikan dia sama seperti Tuhan-Tuhan di masa lalu. Di zaman Sumerian sekitar 6000 hingga 8000 BC dan dia hidup untuk selamanya. Firman Alkitab yang saya kutip barusan, itu adalah kejadian setelah Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan. Baca di bagian akhir and live forever. Tapi karakter yang bakalan saya bahas di sini bukanlah Adam atau Hawa, melainkan dia bernama Atrahasis di masa Akkadian atau Assyrian, Ziusudra di masa Sumerian, Utnapishtim di masa Mesopotamia, dan dia juga dikenal sebagai Nabi Nuh di zaman kita ini, zaman modern. Nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah satu karakter yang sama, hanya berganti nama ketika peradaban manusia berganti dan berkembang. Dan karakter ini ada juga di dalam cerita Epic of Gilgamesh. Melalui sebuah perjalanan yang panjang dan penuh rintangan, Gilgamesh akhirnya berhasil bertatap muka dengan karakter bernama Atrahasis atau Nabi Nuh. Dan disinilah cerita penting yang nantinya harus Anda ketahui dan pelajari sendiri. Atrahasis menceritakan bagaimana histori dia bisa hidup abadi selamanya, karena dia dipilih oleh salah satu Tuhan untuk diselamatkan dari bahaya besar yang bakalan terjadi. Dia beserta seluruh keluarga, termasuk hewan-hewan yang ada di bumi di kala itu, semua harus selamat demi menghindari kepunahan total atau global extinction.
Dan juga Atrahasis bercerita bagaimana Tuhan-Tuhan di masa itu membunuh manusia dan melakukan pengurangan populasi secara besar-besaran. Siapakah Tuhan-Tuhan di masa Sumerian yang Atrahasis maksudkan? Mereka adalah Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Marduk, Ninurta, Inanna, dan masih banyak lagi. Total 12 Tuhan yang paling berkuasa di peradaban Sumerian kuno yang menurut para ahli arkeologi dan sejarawan, peradaban Sumerian adalah peradaban pertama yang muncul di planet kita ini. Lokasinya terletak di timur tengah di antara sungai Tigris dan Euphrates. Sekarang dikenal sebagai Irak. Cerita inilah yang tidak bakalan Anda temukan di dalam kitab suci kalian, entah disensor untuk tujuan politik dan untuk memanipulasi massa atau mungkin untuk tujuan-tujuan lain, seperti menutupi kejahatan para tuhan-tuhan di masa lalu, yang bahasa kerennya sekarang disebut dengan cover up. Jujur saja, saya tidak berani berasumsi. Saya serahkan pada Anda sendiri untuk mengambil kesimpulan dari kejadian tersebut. Atrahasis menceritakan tahapan-tahapan yang terjadi ketika itu. Dikarenakan jumlah manusia yang terlalu banyak dan sangat bising, mengganggu tidur para tuhan, maka para tuhan-tuhan ini mengambil sebuah keputusan. Dan salah satu tuhan yang paling berkuasa bernama Enlil dalam bahasa Sumerian yang nantinya dikenal sebagai Baal atau El Shaddai di peradaban Hebrew kuno zaman Babilonia. Dia memutuskan untuk mengurangi jumlah manusia dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut. Diciptakanlah sebuah penyakit mematikan, campak atau cacar air yang ribuan tahun yang lalu termasuk penyakit yang mematikan. Akan tetapi, rencana ini tidaklah efektif karena manusia sangatlah ulet dan tangguh. Mereka tetap hidup dan berkembang biak seperti hewan ternak. Cara kedua, diciptakanlah hama, famine, dan pestilen. Kelaparan berkepanjangan untuk membunuh panen dan hewan ternak mereka. Sekali lagi, cara ini tidak efektif karena manusia tetap hidup dan masih berkembang biak. Cara ketiga, mereka memanipulasi cuaca secara drastis. Tapi sayangnya cara ini tetap tidak berhasil dan manusia masih tetap berkembang biak layaknya hewan ternak. Sampai pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan banjir bandang untuk mengurangi jumlah populasi manusia di kala itu. Dan cara ini dianggap sebagai cara yang sangat efektif karena 90% makhluk hidup akhirnya musnah. Kalau kalian tidak percaya dengan vlog yang saya buat ini, sekali lagi saya katakan, itu adalah hak kalian masing-masing. Dan adalah kewajiban kalian untuk mengecek sendiri kebenaran cerita Epic of Gilgamesh yang barusan saja saya ulas. Soal nanti Anda para kaum bigotarians menganggap ini adalah sebatas mitos dan bukan cerita berdasarkan fakta, saya sesungguhnya tidak peduli. Karena itu bukanlah urusan saya. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk percaya dengan semua ucapan saya, karena vlog ini dibuat bukan untuk tujuan indoktrinisasi seperti pelajaran di sekolah ataupun pelajaran agama yang dipaksakan ke kita-kita semua ketika kita masih kecil dan kita dilarang untuk mempertanyakan ajaran-ajaran tersebut. Tugas saya cuma untuk menemukan kejadian paralel di masa lalu dan di masa sekarang, terus menyampaikan ke kalian semua dengan tujuan untuk menstimulasi akal sehat kalian dan mengajak kalian semua untuk mulai berpikir dan menggali informasi sebanyak-banyaknya, sama seperti saya. Pengurangan populasi di zaman kita saat ini adalah berdasarkan free will atau kehendak bebas. Kalau kalian ignoran dan tidak membekali diri dengan informasi yang sudah, kan free will alias sukarela. Untuk bisa menyelamatkan planet bumi, harus ada yang mau berkorban secara sukarela tanpa adanya sebuah paksaan. Sekali lagi, better them than us. If it doesn't go as planned, the Sparrows have many friends in this city. We'll have civil war, many will die. Many will die no matter what we do. Better them than us. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, klik tombol lonceng di sebelahnya,
share videonya dan kasih thumbs up. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye!